Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau diperintahkan kita untuk menghitung apa yang telah kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah tersebut, maka tentulah kita sebagai hamba tidak akan dapat untuk menghitungnya. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Walaupun seluruh air di lautan menjadi tinta untuk penanya, dan seluruh rantingan yang ada di dunia menjadi penanya, maka tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka untuk itulah, marilah kita menjadikan diri sebagai hamba yang benar-benar taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam kezaliman menuju alam yang terang benderang. Beliau yang telah mengajarkan kita ilmu. Beliau yang telah mengajarkan kita semua pengetahuan sehingga kita bisa mengangkat kebodohan-kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Banyak di antara kita yang ketika ia membaca Al-Quran hanya ingin diperhatikan oleh orang, hanya ingin dilihat oleh orang, hanya ingin mendapatkan simpati dari orang. Banyak di antara kita membaca Al-Quran sama sekali tidak mengharapkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran hanya karena diperintahkan atau hanya untuk kepentingan pribadi seperti itu, namun tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat mulia seperti itu. Ibadah yang mana ketika kita melakukannya akan mendapatkan naungan hari kiamat. Al-Qur'an akan menjadi naungan bagi orang-orang yang membacanya, apalagi orang-orang yang membacanya, menghafalnya, kemudian mengamalkannya. Maka Al-Quran nanti hari kiamat akan mendatang sebagai penolong dan menjadi penaung baginya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita yang membaca Al-Quran namun tidak tahu apa dari tujuan membaca Al-Quran. Ketahuilah, selain Al-Quran akan menjadi naungan di hari kiamat, maka Al-Quran juga akan menjadi balasan bagi kita. Maksudnya adalah, maka Al-Quran akan menuntut dari apa yang telah kita baca. Apakah kita mengamalkannya? Apakah kita paham apa yang kita sampaikan seperti itu? Maka ketahuilah, kita membaca Al-Quran satu huruf, maka akan diganjar dengan satu kebaikan, bahkan 10 kebaikan. Bahkan 10 kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 70, bahkan lebih, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim adalah sebuah kitab penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Maka orang-orang yang membaca Al-Qur'an, Allah janjikan pahala yang begitu besar. Seperti dalam hadis Nabi dikatakan bahwa
Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif wahid, lam harfun, wa mim harfun. Maka ketika kita membacakan alif lam mim saja, satu kalimat saja, maka telah banyak pahala yang akan kita raih. Maka tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang memenuhi pahala dalam hidup ini, sehingga nanti kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah mempunyai bekal, yaitu pahala-pahala dari membaca Al-Quran. Jika kita berpikir secara logika, satu huruf yang kita baca mendapatkan 10 pahala. Lantas bagaimana jika setiap harinya kita membaca 1 lembar, 2 lembar? Nah, dan itu terus berkesinambungan selama umur hidup kita, maka betapa banyaknya pahala yang akan kita dapatkan. Maka marilah kita bersemangat dalam membaca Al-Quran. Marilah kita memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu kita yang kosong, memanfaatkan waktu-waktu kita yang tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Sehingga dengan itu semoga pertolongan dan rahmat Allah selalu berada pada kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman dimanapun berada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal ilahi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.